Cek. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: ولا يستغرب وجود أجسام بيننا لا نراها بالعين. Dan tiadalah mengherankan adanya benda-benda di antara kita yang tiada kita melihatnya dengan mata. Cerita tentang malaikat kemarin. Banyak benda-benda di antara kita ada, cuman mata kita tak bisa nengoknya. Wa fil mu'tadi ma yuqarribu dhalika lizihni wa yarfa'u anhu al-aina. Dan pada yang biasa kita alami, barang yang hampir oleh demikian itu di pikiran kita, pada pikiran kita, dan terjadi daripadanya akan mata. Di banyak yang kita alami di sisi kita, di sekeliling kita, tak ada nampak di mata. Tak bisa pula kita fikirkan, tak bisa pula kita kaji macam mana terjadinya. Fa inna amamana katsirun min ajsamil hayyati wa ghairil hayyati la yudrikuhal basaru. Maka sesungguhnya di depan kita yaitu banyak daripada benda-benda yang hidup dan yang tiada hidup, yang tiada memperdapatinya oleh mata. Banyak di depan kita, di sekeliling kita daripada benda-benda yang nampak, yang benda kasar namanya, bukan benda halus. Benda yang sama alat jasadnya dengan kita, sama zatnya, bukan yang di alam selain alam kita.
katakanlah macam malaikat, jin itu memang semacam alamnya berbeda dengan kita kan. Nah, tapi kok benarnya kecil, tapi kita tidak nampak. Macam kuman ada di sekeliling kita, memang kita tidak nampak. Walau lan nazaratu la zananna annaha laysa laha 'ainun wala atharun. Dan jikalau tiadalah alat seperti untuk tengok kuman tu, seperti mikroskop, sesungguhnya kita menyangka bahwasanya tiadalah baginya itu benda-benda yang kecil oleh mata dan tiada juga berbekas. Kalau dati alat seperti kuman tu, ada yang menceritakannya bahwa ada kuman, kita tak percaya. Lah pakai alat, nampak bahwa kuman tu ada, barulah kita percaya. Sebab di sekeliling kita kok kuman ada, benda yang kecil seperti angin, ada angin di dalam tubuh yang memenuhi urat-urat. Nah itu kan, itu kalau tidak ada orang-orang yang ahli ya, kita tak percaya. Oh benda itu ada, kita nampak tak? Paham tak kau kan? Kama la yustaghrabu ikhtisasul ba'di bi ibsari asya'a la tudrikuha sairul absari. Sebagaimana tiadalah mengherankan pengkhususan sebagian manusia dengan penglihatan akan sesuatu yang tiadalah memperdapati akan dia oleh sekalian penglihatan yang lain. Macam tu jugalah ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menengok sesuatu yang lain, dan orang yang lain tak bisa nengoknya. Macam ada orang ketemu jin, tengok tu ada sebahagian manusia tak bertemu seumur hidup ni. Itu orang-orang yang khusus ditengokkan oleh Tuhan. Itu ada kan, seperti orang menengok malaikat. Ada lagi orang-orang yang nengok isi langit. Itu orang-orang yang khusus. Itu ada. Fa inna fi ikhtilafil absari fi quwwatil idraki wa dha'fihi ibratan li ulil absar. Maka sesungguhnya perbedaan penglihatan pada kekuatan jangkauan dan kelemahan seseorang itu ibratan li ulil absar, yaitu pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati. Artinya kalau ada perbedaan macam tu, ada yang nampak, ada yang bisa, ada yang tak ada bisa. Itu sebagai pelajaran bahawa kita supaya kita tahu bahawa kita mempunyai kekurangan. Ya orang bisa, awak tak bisa tengoknya. Arti kita tu lemah. Itu maksudnya ulil absar. Ma wazaiful malaikati. Apakah tugas-tugas malaikat? Kemarin tentang menceritakan beriman kepada malaikat. Artinya beriman kepada malaikat atau mempercayai bahwa malaikat itu ada, kemudian dia tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak perempuan, tidak laki-laki. Kemudian siapa yang mengatakan malaikat itu perempuan, kafir. Tahu meyakini. Siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki, fasik namanya. Fasik itu dosa besar, dosa terus. Jadi dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, pokoknya tidak punya nafsu. Dan dia selalu beramal baik, dan amal baiknya tidak seperti kita. Artinya amal baiknya tidak dicatat dah. Sudah itu dia tak pakai mati-mati dari dulu sampailah kiamat esok. Tak pakai mati-mati. Matinya kapan? Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Itulah. Kalau manusia kok makhluk yang paling dikit. Di
atas dunia kok. Makhluk yang paling dikit. Kita mati terus. Sudah tu umurnya dah panjang pula. Malaikat itu ada terus, kejadiannya lebih banyak daripada kejadian manusia kok. Jadi malaikat tu ada yang terjadi daripada tetesan air uduk. Jadi setiap orang yang beruduk, netes jadi malaikat. Angka banyak dia kan. Jadi di atas langit itu ada namanya Baitul Izz. Di situ masjid besar. Setiap hari malaikat tu masuk ke dalam tu 70.000. Tak keluar lagi setiap hari. Dari dulu dari bengi lah. Bahkan mungkin dari sebelum adanya dunia. Langkah besar masjid itu. 70.000 setiap hari sampai kiamat esok. Masuk ke dalam tu tak keluar. Jadi cerita-cerita tentang malaikat itu, itulah yang kita imani itu. Dia masuk surga lah esok kan. Cuman beda tempat dengan kita, dia sombong je lah. Dia dapat nikmat. Cuman berbeda nikmatnya. Surga itu berkelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu untuk para nabi. Kalau ada umatnya nabi ke yang amalnya lebih elok, bisa satu surga dengan nabi. Minal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi. Sebahagian daripada malaikat menjadi perantara di antara Allah subhanahu wa ta'ala dan di antara nabinya dan rasulnya. Dia ada yang ditugaskan malaikat itu menjadi perantara antara Allah dan nabinya dan para rasulnya. Itulah menyampaikan wahyu, menyampaikan pointa-pointa penting, kabar-kabar penting kepada para nabi dan para rasul. Ada yang ditugaskan macam tu. Ka Jibril alaihi salam, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Itu salah satu tugasnya menyampaikan wahyu. Kenyak tugas dia itu menyampaikan wahyu itu lah. Tugas yang termasyhurnya. Di mana kita kok? Tugas gawe kita yang jelas apa misalnya apa gawe gini kok? Motong. Itu kenyak motong dah kenyak gawe. Banyak lah gawe lain kan. Itu gawe dia yang hasilkan duit. Apa lo kak gini kok? Ya bangunan. Itu kalau orang jantan kena tanya kalau orang Medina, apa lo kau ini ngabihkan duit laki? Ya, itulah gawe lah. Kerja dah. Itu orang tu bel marah tu dengan laki, ngabihin duit laki tu marah terus. Wa minhum hafazatun 'alal ibadi. Dan sebahagian daripada mereka itu malaikat, yaitu memelihara di atas hamba. Ada malaikat tu tugasnya nyaga manusia. Jadi setiap manusia kok 20 malaikat yang ada terus dekat kita. Siang 10, malam 10. Itu tak pakai lari sampai kita mati dia milu tu. 10 ekor siang, 10 ekor malam. Jadi kalau nak berbuat dosa, ingat dia yang 10 tak ada terus. Kita tak nampak kok. Dia nampak kita. Dia milu terus. 10 ekor kalau di kiri, di kanan, di kiri 2, depan belakang 4, di dahi 2,
Enam, megang kepala sekok. Megang kepala tu kalau kita kalau bionya buat dosa, itu takannya. Di bibir kedua, sekoknya go, mulut kita daripada masuk yang haram atau mengucapkan yang haram. Jadi kalau kita banyak masuk yang haram ke dalam mulut kita atau mengucapkan yang haram, malaikat tidak telah menyapi. Walau tugas dia tu hanya go mulut kita mengucap dua di atas bibir atas, di bawah kan. Berdua, bertiga tu di bibir kita tu. Kalau masih kau yang haram tu datang ke mulut kita, berarti tiga malaikat tu telah menyapi. Apalah bertiga tu tak? Lebihlah tu. Wa minhum man yaktubu a'malal ibadi min khairin aw syarrin. Dan sebahagian daripada mereka itu malaikat, mereka yang mencatat amal-amal hamba daripada yang baik atau yang jahat. Jadi ada dua malaikat pula mencatat amal baik itu, amal buruk itu tidak go lari. Di bawah kanan nyatat amal baik, di bawah kiri nyatat amal buruk. Sampai ke dalam kubur dia milu. Milu terus. Wa minhum mu'akkaluna bil jannati wa na'imiha. Dan sebahagian daripada mereka yang diwakilkan dengan menugaskan atau memelihara menjaga surga dan kenikmatan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga dan kenikmatan. Malaikat Ridwan. Wa minhum mu'akkaluna bin nari wa azabiha. Dan sebahagian daripada mereka yaitu yang diwakilkan atau ditugaskan dengan neraka dan azabnya. Malaikat Malik. Malaikat Malik tu kepala di neraka tu. Kena dia dawetnya yang tukang siksa lain lagi. Cuma dia kepala tukang siksa. Amin. Tergantung dosa-dosa Kalau dosa lengkap lah budak malaikat ni. Hukum ni. Wa minhum hamalatul arsi. Dan sebahagian daripada mereka itu yang memikul aras. Ada malaikat yang memikul aras. 4 orang. Wa minhum qa'imuna bimasalihil ibadi wa manafi'ihim ila ghairi dzalika mimma umiru bih. Dan sebahagian daripada mereka itu yaitu yang mengurus kemaslahatan hamba dan kemanfaatan mereka itu kepada selain demikian itu daripada apa-apa barang yang diperintah oleh mereka itu dengan ada sebagian daripada mereka itu malaikat yang mengurusi kemaslahatan manusia atau kemaslahatan makhluk seperti Mikail. Mikail itu yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan, yang memberi rezeki. Nah, itu Mikail. Pokoknya tentang urusan dunia ko baik elok ataupun nak nyenangkan, itu tugasnya malaikat Mikail. Tumbuhkan tumbuhan, datangkan musim hujan, itu gawe dia tu. Musim panas dia ngatur tumbuhkan padi, tumbuhkan rumput, tumbuhkan musim-musim tumbuhan. Sudah tu muat orang paciklik dia ada saat orang krisis
Sakit. Pegawai dia tu. Jadi kalau sakitnya rasa, sebut. Ya Allah Mikail. Lapang kena dikit. Jadi yang ditugaskan Tuhan. Itu sebut atau minta tolong sabarkan beku. Seringnya rasa kan. Nurunkan air, surut, naikkan air dalam. Gini kau kan pengen dalam tuh air, semua kering. Nah itu sebahagian malaikat yang wajib kita ketahui. Kalau kita lagi merasa kan 10 malaikat, enak. Nah yang 10 tuh mesti kita hafal tuh. Bukan berarti 10 tuh lah malaikat tuh ngerasa. Tak terhitung ribuan, bahkan triliunan, tak bisa kita hitung, tak pakai mati. Cuman yang wajib kita ketahui itu, karena malaikat yang 10 itu malaikat yang tersohornya, terkenalnya kan. Jadi kalau segala ada malaikat itu tugasnya, begitu juga lah setan. Kalau 10 ekor malaikatnya kok kita kok 1000 setan yang nganggu kita kok. Nah, kalau 10 banding 1000 itu galak kita kalah tuh. Dah telap dah malaikat tuh kan. Setan tuh galau ya do tugasnya. Nang nganggu rumah tangga do. Nang nganggu kita sesama tetangga do. Nganggu sama tetangga tuh setan mentaro. Yakin tak gitu? Pasti ya bahwa setan di mentaro itu ada. Tengok lah kini yo. Kenyok kini kau dah pengen dan sentuh lah. Ada tak mentaro yang tak tip masalah? Tak tip mentaro yang tak tip masalah? Kau perbatasan rumah kita yang di Liang atau kan? Oh, nang di dilu ko, namikil ya. Nang di dilia ko, nang di dilu ngaton, nang di dilia ko, kejauhan kulu lah. Dati lah, mentako yang dati masalah, boleh tes. Tanyalah. Dati pula yang merasa salah. Di situ nengok kan ada setan. Dia gawe pengasut. Muat berita-berita bohong nggak? Mana ada mentaro yang dati masalah? Itu galau merasa benar. Nah, itu jangan turun kan. Kecuali sekok 2 mentaro, si anu tu lah, di mana mentaro di dusun yang bermasalah. Tes lah. Tidak usah, saya tu tidak usah ngetes yang lain, ngetes di rumah saya lah. Dari pihak keluarga awak ngatakan orang 16 kulu kok. Ngambil kilia. Sudah tu dari pihak 16 kulu kok ngatakan orang beli kilia kok, jauh kulu, nganam. Datin yang benar tak tu? Temuilah Zori. Bercerita nak ngetes saya, jangan apa tak mentaro masalah dalam pelajaran awak. Tanya Zori yo. Yo kata mak awak, orang belah kilia awak jauh. Jelah jauh kulu. Yo lah jauh kata mak awak, kamu ke jauh kilia. Tanya Zori. Meko be Zori. Biarlah orang tua awak cerita lah masalah kau kan. Berarti kau tak ada yang benar kau. Kita banyak masalah kau esok nak kila-kila lah, sak pun dah siku jangan ambil. Kau mek tu lah jauh. Kita biar kita elok lah. Karena dah cerita yang benar mak yang atau kanyo. Kami jauh kulu. Nang dari pihak awak ni. Atau kan?
Teman nang iyo itu. Kami kok tadi, maka dak ada nak ngambil keputusan. Awak dapat cerita dari orang, kena bagi orang kok kan? Awak tak boleh tahu yang sebenarnya. Mendaro memasalahkan lo, ada setannya lah. Jadi jangan kita percaya ya mat mentaro kita tuh. Yang debat yang penting kita damai. Bedo lagi sampai ke tiang tu nyala kena. Tu bala besar sanggup nak letak tiang orang kan. Itulah parah tu. Kenapa dia tu pakai naikan setan tu, kalau dia dah dapat nguas nganggu di perbatasan kau dia nambah lagi tu. Sampailah mutuskan rumah orang tu. Sampai kita berbala besar. Jadi setiap malaikat itu ada tugasnya, begitu juga setan itu. Apa tugas malaikat itu? Adalah pula tugas menghasut daripada golongan setan. Kalau ada tugas malaikat untuk ngajak kita berbuat baik, ada pula malaikat yang tugas setan yang tugasnya ngajak kita berbuat buruk. Bahkan saking dia nak merusak, yang tidak ada malaikatnya dia ada. Setan tadi. Jadi cara beriman kepada malaikat tadi, yang kita ketahui setidaknya yang 10 malaikat tersebut tadi, kita hafal, kita paham tentang kehidupan malaikat tadi. Tidak punya nafsu, tidak pernah berbuat dosa, kemudian bukan laki-laki, bukan perempuan, dan tugas-tugasnya bahwa dia memelihara segala makhluk daripada berbuat yang tidak elok. Al-mabhasus salisu fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang ketiga yaitu pada beriman dengan kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifal i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini dengan kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. A'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu. Aku meyakini bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu beberapa kitab yang ia turunkan akan dia di atas para nabi, menjelaskan ia padanya dan janjinya. Jadi jauh kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak menurunkan kitab-kitab yang berisi petunjuk pedoman hidup kita di dunia, turunkan kepada para nabinya dan menjelaskan tentang perintahnya dan larangannya dan janjinya. Wahia kalamullah ta'ala haqiqatan badat minhu bila kaifiyatin qawlan fa'anzalaha wahyan. Dan yaitulah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, yang datang dengan tiada diketahui caranya pada perkataannya, maka menurunkan ia akan sebagai wahyu. Min tilkal kutubit tauratu wal injilu wal zaburu wal qur'anu. Sebahagian daripada demikian itu kitab-kitabnya yaitu Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran. Cara mengimani kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya kita mengetahui bahawa ada namanya kitab Taurat, ada namanya kitab Injil, ada namanya kitab Zabur, dan namanya kitab Al-Quran. Kaifa i'tiqaduka bit-Taurati? Bagaimana cara engkau mengiktikadkan dengan kitab Taurat? Meyakini kitab Taurat.
A'taqidu anna at-Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam. Ku meyakini bahwasanya kitab Taurat yaitu satu kitab daripada beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang ia turunkan akan dia di atas kalam Nabi Musa alaihi salam. Kita meyakini bahwa kitab Taurat itu yaitu kitab, satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menerima kitabnya Nabi Musa. Wa dzalika li bayanil ahkami syar'iyyati wal aqaidis sahihatil mardiyyati wa tabsyiri bi zuhuri nabiyyin min bani Ismail. Dan demikian itu kitab menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat dan akidah-akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira dengan kedatangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail. Wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal isyaratu ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin yahdi ila daris salam, yang menunjukkan atau mengisyaratkan kepada sesungguhnya datanglah ia Nabi Muhammad dengan syariat yang baru yang memberi petunjuk ia kepada surga daris salam. Jadi isi kitab Taurat itu sama dengan Al-Quran, itu menjelaskan tentang hukum syariat, tentang akidah-akidah ketuhanan yang benar, dan tentang kabar gembira masalah surga dan neraka, dan menjelaskan juga di Taurat itu bahwa Nabi Muhammad itu akan datang di akhir zaman. Nabi Muhammad itu keturunan daripada Nabi Ismail. Kemudian menjelaskan juga kitab Taurat itu bahwa besoknya, kata kitab Taurat itu, bahwa akan ada Nabi Muhammad membawa syariat yang baru dengan kitab yang baru yaitu Al-Quran. Jadi sebelumnya, dahulu-dahulunya sudah diceritakan di dalam kitab Taurat itu. Kaifa i'tiqadul ulama'il a'lami fi haqqit Tauratil mawjudatil ana fi aidi ahli kitab. Bagaimana cara meyakininya oleh para ulama yang terkemuka pada kebenaran Taurat yang ada sekarang pada sisi ahli kitab atau sisi kaum Yahudi. Di kitab Taurat yang ada kini itu di orang Yahudi itu, orang Yahudi yang itu baik di Israel, baik itu di Inggris, itu kan kena orang Yahudi. Jadi macam mana cara ulama kini meyakini atau menganggap kitab Taurat yang ada di orang Yahudi kini kok? Macam mana? Apakah kitab Taurat itu benar yang ada di orang Yahudi kini kok? Kitab Taurat itu masih ada di orang Yahudi itu kini kok. Injil di orang Nasrani, orang Kristen. Zabur di orang Majusi. Masih ada kitab cerita itu. Apa benar apa tidak? I'tiqadul ulama'il a'lami anna at-Taurat al-mawjudat al-ana qad lahiqaha tahrifu. Meyakini oleh para ulama terkemuka sekarang bahwa sesungguhnya Taurat yang ada kini, yang ada sekarang, sungguh mengalami perubahan. Jadi kata para ulama, kitab Taurat yang ada kini itu berubah. Dan asli berarti bukan Taurat yang sebenarnya. Wa mimma yadullu ala dhalika annahu laysa fiha dzikrul jannati wan nari wa halil ba'si wal hasri wal jazai. Dan sebahagian daripada barang yang menunjukkan di atas demikian itu bahwa Taurat yang ada kini tidak ada benar, bukan Taurat yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya tiadalah padanya Taurat yang kini menyebutkan surga dan neraka, dan
kejadian kebangkitan manusia dan padang mahsyar dan pembalasan. Taurat yang kini go, maka ulama kini go ngatakannya Taurat tidak betul. Tanoi di dalam Taurat yang ada di orang Yahudi kini itu tidak ada nyebutkan tentang surga, tentang neraka, tentang kebangkitan manusia setelah kematian, dan tentang padang mahsyar atau tentang balasan perbuatan amal baik dan jahat. Jadi sudah dicek oleh para ulama, kitab Taurat yang ada kini itu tidak ada menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang kebangkitan hari kematian, tentang padang mahsyar atau tentang pembalasan baik dan buruknya. Yang ada di orang Yahudi kini. Ma'a anna dzalika ahammu ma yuzkaru fil kutubil ilahiyati. Walhal demikian itu kitab Taurat yang terpenting daripada barang yang disebutkan pada kitab ketuhanan, bahwa nyeritakan surga, neraka, tentang cerita pembalasan atau cerita tentang akhir yaumil akhir, hari akhirat itu bahagian terpenting daripada seluruh kitab. Sebenar-benarnya isi kitab tu baik yang 4 tu nyeritakan tentang tu. Sementara Taurat yang ada kini itu tak ada nyeritakan tentang tu. Nah, di situ sudah melenceng. Intinya kan nyeritakan surga, neraka, perbuatan menuju jalan yang benar, cerita akhirat. Nah, di Taurat yang ada di orang Yahudi gini itu tidak ada. Nah, itu salah satu dalil atau menunjukkan bahwa kitab Taurat yang ada kini palsu. Wa mimma yadullu aidan ala kauniha muharrafatan zikru wafati Musa alaihi salam fiha fil babil akhiri minha. Dan sebagian daripada barang yang menunjukkan ia juga di atas keadaannya berubah, atau ada perubahan kitab Taurat itu, yaitu menyebutkan kematian Nabi Musa alaihi salam padanya di dalam kitab Taurat itu, di bab yang akhir daripada kitab Taurat itu. Tetapi di dalam kitab Taurat yang kini dia nyebutkan kematian Nabi Musa, nyeritakan kematian Nabi Musa. Nabi Musa lah mati, walhal kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nampaklah nyombongnya. Taurat yang ada kini nyebutkan kematian Nabi Musa, nyeritakan tentang kematian Nabi Musa. Walhal Taurat itu diterima oleh Nabi Musa. Berarti ada yang memalsukan. Walhalu annahu huwa alladhi unzila alaihi. Walhal sesungguhnya kitab Taurat itu yaitu diturunkan di atasnya Nabi Musa. Jadi kalian nyombong. Jadi macam mana orang Yahudi itu nak berlaku benar? Kenapa dia pakai kitab yang tidak benar? Jangan heran kalau orang Yahudi itu nyelai tebean, kan? Nah, dia punya kitab yang nyelai tebean orang Israel, kan? Jadi kalau punya kitab yang benar, gawe itu jadi benar. Sama lah dengan kita kok. Kalau kita punya pemahaman, dapat pelajaran yang tidak benar, gawe kita tidak benar kok. Tapi ketika kita dapat pemahaman, dapat pelajaran yang benar, gawe kita semakin benar lah. Jadi model itu caranya beriman tentang kitab Taurat. Oh, isi kitab Taurat itu sama lah dengan Al-Quran. Nah, kalau tidak sopo ceritanya dengan Al-Quran itu berarti punya kitab Taurat tuh. Nah, khususnya kitab Taurat yang ada kini. Kenapa kitab Taurat yang ada kini tidak ada asli lagi? Karena Allah sudah berjanji ketika Nabi Muhammad datang,
kitab yang aslinya diangkat ke langit. Tidak lagi yang asli itu, karena nyebutkan kok kitab yang asli tidak tinggi. Karena Tuhan sudah mengangkat ke langit. Dan isi kandungannya dihimpunkan di dalam Al-Quran. Baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara fisiknya itu catatnya yang nampak di mata, ataupun pemahamannya diangkat ke langit, disatukan di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang tidak memahami Al-Quran, walaupun dia mengatakan dia pegang Zabur, pegang Taurat, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan pemahaman yang sebenarnya. Di kitab Injil yang ada di orang Kristen, orang Nasrani, kitab Zabur, nah itu sudah tidak asli lagi ya. Kaifa i'tiqaduka fi zaburi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna limardatik wa thabbitna ala dinik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اهدنا يا هادي، خبر لنا يا خبير، بين لنا يا مبين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tangit, tangit.